wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok pertama mata kuliah Etika Kerja dan Profesi Keguruan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adil Matin Alfirdaus dan kelompok saya Maftuha dan Melinda Eka Nursila. Pemateri pertama ialah Melinda Eka Nursila dan pemateri kedua ialah Maftuha. Untuk waktunya dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Mas Adil. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nah, perkenalkan, nama saya Melinda Eka Nursila. Di sini saya akan menjelaskan dua subbab. Nah, yang pertama adalah pengertian kinerja guru dan yang kedua standar kinerja guru. Pengertian kinerja guru. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari kinerja terlebih dahulu. Nah, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam pelaksanaan tugasnya atau pekerjaannya selama periode tertentu sesuai standar dan kriteria yang telah ditetapkan untuk pekerjaan tersebut. Itu pengertian dari kinerja. Selanjutnya, kinerja guru. Nah, kinerja guru merupakan hasil kerja yang dapat dicapai guru dalam suatu sekolah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan sekolah dalam upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan sekolah yang bersangkutan dan tidak melanggar hukum dan sesuai dengan norma moral yang dimilikinya. Lebih singkatnya, kinerja guru itu merupakan hasil kerja guru yang diwujudkan dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, perbuatan, dan prestasi kerjanya. Selanjutnya, standar kinerja guru. Standar kinerja guru itu perlu dirumuskan untuk dijadikan sebagai acuan dalam mengadakan perbandingan terhadap apa yang dicapai dengan apa yang diharapkan atau kualitas kinerja yang dapat diwujudkan perilaku atau kegiatan yang dilaksanakan dan sesuai dengan harapan serta kebutuhan. Nah, tujuan yang hendak dicapai secara efektif dan efisiensi. Standar kinerja guru itu juga dapat dijadikan sebagai patokan dalam mengadakan pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dilaksanakan. Nah, patokan-patokan tersebut menurut Irvancevic itu ada hasil. Yang pertama adalah hasil. Nah, hasil ini mengacu pada ukuran output utama organisasi sekolah. Nah, yang kedua adalah efisiensi. Efisiensi ini mengacu pada penggunaan sumber daya langka oleh organisasi sekolah. Yang ketiga adalah kepuasan. Kepuasan itu mengacu pada keberhasilan apakah organisasi sekolah tersebut berhasil dalam memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat dalam organisasi sekolah tersebut. Dan yang keempat adalah keadaptasian. Keadaptasian ini mengacu kepada ukuran tanggapan organisasi sekolah terhadap perubahan yang terjadi. Dan yang kelima adalah kepemimpinan yang aktif dari guru. Nah, kinerja guru itu harus dimiliki oleh seorang guru, meliputi 4 kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi sosial, dan yang keempat kompetensi profesional. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi ini berkaitan dengan guru itu mengadakan proses belajar mengajar di kelasnya, memulai dari mempersiapkan pembelajaran, memilih metode apa yang harus digunakan dalam mengajar, dan media apa yang digunakan, dan juga alat evaluasi bagi anak didiknya. Itu peran guru dalam kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini berkaitan dengan kemampuan seseorang yang diwujudkan dalam kepribadian yang mantap dan berwibawa, stabil, dewasa, dan berakhlak mulia, serta mampu sebagai teladan bagi peserta didik. Bahwasanya guru itu harus memberikan contoh-contoh yang baik agar peserta didiknya itu meniru atau mengikuti tingkah laku guru. Jadi guru harus bersikap atau berkepribadian yang baik. Selanjutnya adalah kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial ini
berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik antar sesama pendidik, tenaga kependidikan, wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Jadi guru itu harus mempunyai sikap bersosial di masyarakat, bersosial di lingkungan sekolah atau dengan anggota dan masyarakat sekolahnya tersebut. Nah, yang kelima adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini berkaitan dengan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Nah, jadi itu standar kinerja guru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Maftuha. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Melinda Eka Nursela. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi kinerja guru. Dalam faktor yang mempengaruhi kinerja guru itu ada dua faktor, yakni faktor kemampuan dan faktor motivasi. Faktor kemampuan bisa disebut ability, and faktor motivasi yaitu motivation. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu faktor kemampuan. Faktor kemampuan. Kemampuan yang dimiliki guru terdiri dari dua kemampuan, yakni potensi IQ dan kemampuan reality atau knowledge skill. Dua kemampuan tersebut dilihat dari segi psikologis, artinya seorang guru yang memiliki latar pendidikan yang tinggi dan sesuai dengan bidangnya, serta terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Jadi, kinerjanya ketika mengajar itu akan lebih berhasil ketika seorang guru itu sama dengan bidang yang telah diajarkannya. Jika seorang guru mengajar tetapi latar belakang bidangnya berbeda, maka dia akan kesulitan untuk memahamkan peserta didik. Yang kedua yaitu faktor motivasi. Apa itu yang disebut dengan motivasi? Motivasi terbentuk dari sikap guru dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan seseorang agar terarah untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi gini contohnya, aku bermotivasi ingin menjadi guru, aku bermotivasi ingin membuat peserta didik aku paham dengan apa yang aku ajarkan. Itu menjadi motivasi kita agar kinerja kita dapat berjalan dan tercapai tujuannya. Kemudian ada dua faktor pendukung dalam kinerja guru. Yang pertama itu adanya faktor intern dan juga faktor ekstern. Dalam faktor intern itu ada beberapa macam dalam faktor intern atau faktor diri sendiri. Yang pertama kecerdasan, yang kedua keterampilan dan kecakapan, yang ketiga bakat, keempat kemampuan dan minat, kelima motif, 6 kesehatan, 7 kepribadian, dan 8 cita-cita. Kecerdasan. Jika seorang guru cerdas atau seseorang yang cerdas, maka kinerjanya akan bagus, akan baik. Namun jika seorang yang cerdas tapi diberi tugas yang gampang dan yang sudah biasa, maka dia akan menurun kinerjanya. Karena seorang yang cerdas itu ingin dipersulit, ingin mencari tantangan yang baru. Ya, jadi kalian bisa pahami sendiri semuanya dari atas sampai bawah, bagaimana itu faktor internal diri sendiri. Saya akan mencontohkan dari faktor kesehatan. Kalau dalam kesehatan, jika seorang guru sehat, maka pembelajaran akan lebih mudah dan kinerjanya akan bagus. Yang kedua yaitu faktor eksternal atau faktor dari luar. Yang pertama dari lingkungan keluarga, lingkungan kerja, komunikasi dengan kepala sekolah, sarana dan prasarana, kegiatan guru di kelas, kegiatan guru di sekolah. Kalau lingkungan keluarga, guru ya dari lingkungan keluarga, keluarganya harmonis nggak? Kalau enggak, maka akan mempengaruhi proses pembelajaran. Lingkungan keluarga dan lingkungan kerja, dia bisa nggak berkomunikasi dengan orang di sekolah. Kemudian dengan kepala sekolah, jika seorang guru tidak dapat bicara dengan kepala sekolahnya, dia akan sulit untuk menentukan bagaimana proses pembelajaran yang tepat. Dan juga dia harus menentukan kegiatan guru di kelas itu gimana. Dia harus membawa suasana, menguasai kelas. Jika seorang guru tidak dapat menguasai kelas, maka
peserta didiknya juga akan mencar, akan muter-muter kalau dia nggak bisa membawa suasana. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang kinerja guru yang dapat dikatakan profesional. Kinerja yang baik merupakan kinerja yang dikelola dan mendapat hasil yang baik. Untuk itu, peran pengelolaan sumber daya sangat penting. Dalam menjalankan sumber daya, manusia sangat menentukan bagi tujuan, sehingga kebijakan dan praktek dapat berjalan dengan baik yang diinginkan. Kinerja guru dikatakan profesional jika kinerja yang dilakukan berkualitas, baik, efektif. Kinerja guru yang profesional akan dapat menunjang tercapainya proses dan output pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Jadi, guru yang profesional akan meningkatkan mutu pendidikan dan meningkatkan pembelajaran yang ada dalam lembaga pendidikan. Sekian dari saya. Kesimpulan dari materi kelompok 1 adalah poin pertama, kinerja guru adalah hasil kerja yang dapat dicapai guru dalam suatu organisasi sekolah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan sekolah dalam upaya mencapai visi misi dan tujuan sekolah bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral yang dimilikinya. Dapat disimpulkan juga, kinerja guru adalah hasil kerja guru yang diwujudkan dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, perbuatan, dan prestasi kerjanya. Standar kinerja guru perlu dirumuskan untuk dijadikan acuan dalam mengadakan perbandingan terhadap apa yang dicapai dengan apa yang diharapkan atau kualitas kinerja sebagai wujud perilaku atau kegiatan yang dilaksanakan dan sesuai dengan harapan dan kebutuhan atau tujuan yang hendak dicapai secara efektif dan efisien. Poin ketiga, menurut Anwar Prabu Mangkunegara, faktor yang dapat mempengaruhi kinerja guru merupakan faktor kemampuan dan faktor motivasi. Poin keempat, kinerja guru akan dikatakan profesional jika kinerja yang dilakukan berkualitas, baik dan efektif. Kinerja guru yang profesional akan dapat menunjang tercapainya proses dan output pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.